Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini Rabu 16 Februari tahun 2022. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Kitab Nabi Yesaya pasal 48 ayat 21. Demikian bunyinya. Mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Jadi dang mauas nasida diaka halongonan. Ujui tinogihon nai nasida. Mabaor do aek sia dolok batu di nasida di baheni bana. Jala di bolahon batui gabi mabaor aek sian bagasan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap manusia harus belajar untuk memahami jalan hidupnya. Memahami tentang apa yang terjadi dalam hidup, termasuk segala yang menopang dan yang mendukung hidupnya. Tentu kita mengakui banyak hal yang menopang hidup kita, termasuk memahami tentang pergumulan iman kita. Demikian halnya umat Israel harus belajar untuk menerima rancangan dan taat pada keputusan-keputusan Allah. Umat Israel diundang untuk sehati menerima rancangan Allah, termasuk penetapan Allah untuk menyelamatkan mereka. Israel harus mempelajari setiap ketetapannya, sebab dalam hal tersebut Allah hendak mendidik dan menjadikan mereka mengalami kebaikan dan damai sejahtera dari Allah. Walaupun terkadang mengalami kepahitan, tetapi bangsa Israel harus belajar menerima rencana Allah dan taat terhadap keputusan-keputusannya. Seluruh umat Israel diundang untuk sehati menerima Raja Kores sebagai alat Tuhan yang ditetapkannya demi menyelamatkan Israel. Tujuan akhir keputusan Allah adalah mendidik dan membuat mereka mengalami kebaikan dan damai sejahtera dari Allah. Ada jaminan yang diberikan tentang pekerjaan besar yang hendak dilakukan Allah terhadap umat Israel, yaitu keselamatan mereka dari pembuangan. Orang-orang yang dirancangnya untuk dibawa pulang kepadanya akan diperhatikannya. Secara nyata hidup umat Allah sering digambarkan dengan kehidupan padang gurun yang gersang dan hidup keras. Tetapi Allah senantiasa memelihara umatnya dengan caranya sendiri, agar mereka tidak kekurangan tentang hal-hal yang diperlukan mereka. Karena itulah hendaknya memberitakan dengan sorak-sorai, karena Allah telah menuntun mereka secara sempurna. Kini, umat Allah tidak hidup dalam kehidupan di padang gurun secara harafiah, namun sering merasakan hidup seperti di padang gurun melalui setiap peristiwa hidup. Terkadang menjalaninya dengan begitu keras dan menyakitkan. Terkadang peristiwa itu bukan karena pilihan atau perbuatan kita. Ketika penyakit menyerang tubuh kita, kita sepertinya terlempar di padang gurun. Akan tetapi maksud dari pengalaman ini adalah untuk mengingatkan kita bahwa kita sepenuhnya harus bergantung kepada Allah yang menopang hidup kita.
Itulah pelajaran yang perlu kita ingat, bahkan ketika kita sedang menjalani hidup di dalam kelimpahan sekalipun. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa memahami segala jalan-jalan dan rancangan Tuhan dalam hidup kami, agar kami senantiasa memahaminya dan mengerti bahwa Engkaulah satu-satunya sumber damai sejahtera dan keselamatan bagi hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat. Tetap jaga kesehatan dengan senantiasa memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak dengan orang lain dengan menghindari kerumunan. Percayalah, Tuhan akan memulihkan kita. Horas.